Jen ganteng ya gue gini, sumpah. Apa settingan kamera aku apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk kita bisa menambahkan kecepatan internet. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Dan cara paling mudahnya hanya tinggal tancap-tancap dan konfigurasi sebentar adalah menggunakan ini. Ini adalah sebuah broadband router dari TP-Link bertipe TP-Link TLR470T+. Router ini memiliki kemampuan load balance, bandwidth control, dan juga captive portal. Dia memiliki 5 buah port Ethernet 1, 2, 3, 4, 5. Yang port 1 sampai 4-nya kita bisa fungsikan sebagai WAN atau kita bisa menaruh sumber internet. Jadi dia bisa menerima sumber internet sampai dengan 4. Dan dia memiliki fitur load balance. Jadi load balance adalah sebuah istilah jaringan di mana jaringan semuanya itu bisa menambahkan kecepatan internet atau bisa menggabungkan kecepatan internet lebih dari satu sumber internet. Dan di router ini dia mampu menerima sampai dengan 4 sumber internet. Jadi misalkan contohnya di rumah saya punya kecepatan internet dari Biznet sebesar 30 Mbps. Kemudian saya memiliki sebuah modem. Ini adalah modem dari Orbit bertipe Orbit Max H1. Ketika saya hidupkan Orbit Max H1 ini di tempat saya, dia mendapatkan kecepatan internet kurang lebih 50 Mbps. Ketika saya menancapkan Orbit Max ini dan juga router dari Biznet ke dalam TP-Link R470T+ ini, maka router TP-Link ini akan menggabungkan dua buah sumber internet tadi menjadi satu. Maka bandwidth yang akan keluar adalah 80 Mbps. Pada actionnya di dunia jaringan, sebenarnya load balance ini di single connection itu dia itu tidak menambahkan kecepatan internet, tetapi dia lebih ke membuat sumber internet kita berjalan secara bersamaan untuk mengangkat sebuah beban. Jadi misalkan ketika saya mengkoneksikan R470T+ ini ke laptop, kemudian saya membuka YouTube, dia akan membuat dua sumber internet saya secara bersama-sama mengangkat traffic dari YouTube. Jadi akan lebih ringan, lebih cepat, dan lebih responsif. Dia akan berjalan secara bersamaan mengisi satu sama lain. Contoh mudahnya adalah di sini, misalkan saya punya sebuah rak yang berisi router-router. Anggap saja router-router itu adalah sebuah traffic internet gitu ya, atau bandwidth yang harus diangkat. Saya adalah sumber internet atau ISP. Kemudian saya mencoba untuk mengangkat dan memindahkan rak ini sendirian. Saya bisa mengangkatnya, tetapi saya cukup kesulitan mengangkatnya karena terlalu berat dan saya menggesernya sedikit-sedikit berjalan, tetapi ini membutuhkan tenaga yang ekstra. Berbeda lagi kalau saya meminta bantuan ke teman saya untuk bersama-sama mengangkat rak ini dan memindahkannya. Jadi kita punya dua tenaga, otomatis tenaganya akan bertambah dan saya bisa memindahkan rak ini dengan cepat dan mudah. Itu sama persis dengan load balance. Dan untuk menyeting router TP-Link TLR470T+ ini membutuhkan sedikit logika-logika jaringan yang mungkin sedulur semuanya harus pahami. Tapi logika ini gampang sekali, tidak perlu diingat-ingat. Nanti saya akan tunjukkan logika apa saja dan nanti akan membantu sedulur semuanya untuk mengkonfigurasi ini sesuai kebutuhan di rumah. Dan sekedar info saja bahwa si router TLR470T+ ini dia itu konektornya, Ethernetnya itu menggunakan fast Ethernet. Jadi dia hanya mampu dilewati bandwidth 100 Mbps saja. Kalau mungkin sedulur semuanya menghitung-hitung bandwidth setelah di load balance itu sudah lebih dari 100 Mbps, saya tidak menyarankan jenengan untuk memakai R470T+ dari TP-Link ini. Kalau bandwidthnya masih di bawah 90, di bawah 80, memakai ini memang sangat-sangat worth it dan recommended sekali. Selain dia bisa digunakan untuk load balance, dia juga mempunyai fitur failover. Jadi misalkan salah satu sumber internetnya mati, nanti dia akan otomatis membackup secara otomatis sesuai konfigurasi dan logika yang nanti akan kita masukkan. Sebenarnya ini bukan alat satu-satunya untuk load balance, tapi sejauh ini yang saya temukan ini adalah load balance yang cukup lumayan sempurna dan cukup paling gampang sih. Paling gampang untuk dikonfigurasi adalah router R470T+ ini. Nanti seluruh semuanya akan lihat bagaimana cara saya mengkonfigurasi R470T+ ini, dan yang kita akan coba lihat bareng-bareng bagaimana performa dari router R470T+ ini. Langsung saja kita akan coba gaskan. Oke, di sini kita akan coba mengkonfigurasi router R470T+ ini dari TP-Link. Kita akan tancapkan dulu adaptornya. Kita akan nyalakan makhluk ini ya, lur ya.
tancapkan dulu adapter ini coy. Adapternya cuman kecil, cuman 9 volt 0,6 ampere saja. Kita colokkan ke makhluknya dan dia akan menyala LED powernya. Kelihatan enggak di situ? Sebelumnya di sini sesuai yang saya demonstrasikan di awal tadi, jadi saya mempunyai dua buah sumber internet. Yang pertama adalah dari Biznet sebesar kira-kira 30 Mbps. Yang kedua adalah dari Orbitmax H1 ini. Ini menggunakan kartu Telkomsel Orbit ya. Di sini saya mendapatkan kecepatan bandwidth kira-kira sekitar 50 Mbps-an. Wah, ini gini cuy. Oke, kita akan coba tes yang dari Orbit dulu. Saya akan tancapkan yang dari Orbit ke dalam komputer saya untuk mendapatkan visual yang lebih besar. By the way, untuk menyeting dan mengkonfigurasi router R470T Plus ini lur, kita tidak bisa menggunakan WiFi karena ini tidak memiliki WiFi ya. Jadi kita harus menggunakan port Ethernet yang akan kita tancapkan ke port Ethernet nomor 5-nya nanti. Sebelumnya saya akan ngecek dulu untuk jaringan Biznet-nya. Saya akan speed test dan menunjukkan kepada sedulur semuanya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan, ini adalah kabelan yang tersambung ke ISP router dari Biznet dengan router bertipe HG8245H. Di sini saya akan tancapkan LAN-nya ke laptop saya. Oke, dan di sini sudah terhubung, saya sudah mendapatkan IP address. Dan kita coba buka speed test. Di sini saya akan membuka speed test. Oke, kita akan speed test dari Biznet ini ya lur ya. Kita mendapatkan speed test dengan kecepatan berapa? Di sini saya mendapatkan kecepatan unduh kira-kira 29 Mbps-an lah ya. Oke, dan saya mendapatkan kecepatan unggah di 28 Mbps. Saya akan melepas LAN yang dari Biznet dan saya taruh di depan sini. Berikutnya kita akan coba koneksi internet dari Orbitmax H1. Saya akan tancapkan ke dalam laptop saya. Dan di sini saya menggunakan kabelan warna kuning untuk menyambungkan yang dari Orbitmax ke laptop saya ya lur ya. Jadi saya akan tancapkan ke LAN 1 dari Orbitmax H1-nya dan kemudian saya tancapkan ke laptop. Kita coba cek IP address-nya apakah sudah berubah. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP address dari Orbitmax H1 dengan IP address 8125 belakangnya. Dan kita coba buka, kita refresh speed testnya, kita dapat speed test berapa dari Orbitmax H1. Nah, kita mulai langsung. Oke, di sini saya mendapatkan bandwidth di sekitaran 50 Mbps, hampir menyentuh 60 Mbps ya. 59 Mbps, 60 dan menyentuh 60 Mbps karena kecepatannya untuk unduhnya. Dan untuk unggahnya di sini saya juga mendapatkan hampir 1:1 yaitu 55 Mbps juga karena dia adalah LTE Cat 12 ya. Untuk Orbitmax ini sudah pernah saya review videonya yang ini. Dan ini kecepatan internet yang saya dapat dari Orbitmax 59 Mbps dan unggahnya 53 Mbps. Notabene-nya kalau kita meload balance menggabungkan dengan Biznet tadi, harusnya dia mendapatkan kecepatan internet yang lebih dari 65 atau 70 Mbps secara logika 1 plus satunya ya. Sekarang kita akan coba nyalakan dan kita akan koneksikan router TP-Link R470T Plus ini ke laptop saya. Di sini saya menggunakan kabelan lagi. Saya menggunakan kabelan berwarna putih dan saya tancapkan ke port Ethernet nomor 5-nya ya. Jadi di sini tidak memiliki WiFi, kita harus mengkonfigurasinya ke port Ethernet nomor 5-nya. Di sini tancapkan ke port Ethernet nomor 5 saja. Sudah saya tancapkan dan saya akan cabut yang dari Orbitmax. Saya akan tancapkan ke dalam laptop saya. Oke, di sini R470T Plus-nya ini sudah tersambung ke laptop saya. Kita lihat kita dapat IP address berapa. Oke, ini sudah terhubung dan saya mendapatkan IP address 0.1. Jadi untuk R470T Plus ini ada dua seri, yang lama dan juga yang baru. Untuk yang lama ini IP address-nya adalah 0.1, untuk yang baru ada 1.1. Sedulur semuanya nanti tidak usah khawatir ketika membeli alat ini, silakan lihat di bagian belakang ini nanti akan tertera IP address yang digunakan untuk mengkonfigurasi R470T Plus ini. Langsung saja kita akan coba buka. Di sini saya akan membuka IP address-nya. Kita buka Google Chrome, kita ketik 192.168.0.1, kita enter. Dan untuk halaman pertama kita disuruh membuat username dan juga password agar mengamankan si R470T-nya. Kita buat Nanang MRK untuk usernya dan passwordnya kita buat Nanang MRK juga.
confirm passwordnya, kita confirm, please wait. Dan kita akan dibawa ke halaman dashboard atau login pack dari R470T Plus nya. Kita tinggal masukkan password dan juga username yang sudah tadi kita buat. Kita login. Dan ini adalah dashboard pengaturan dari R470T Plus nya. Di sini di bagian traffic statistik kita bisa melihat traffic dan juga statistik yang terjadi, load CPU-nya berapa yang digunakan, memorinya yang berapa yang digunakan. Jadi ini cukup lengkap, kita bisa memonitoring router ini. Dan untuk load balance ada beberapa konfigurasi yang perlu kita catat. Ini yang paling penting ya, yang paling penting dan yang paling basic. Jadi pertama-tama adalah di bagian network, kemudian di tab 1. Nah, di tab 1 ini kita bisa mengcustom R470T Plus ini, port-port Ethernetnya kita mau fungsikan sebagai apa. Jadi di sini dia bisa mampu menampung, mampu dimasuki sampai dengan 4 ISP atau 4 sumber internet. Jadi kita bisa memfungsikan port Ethernet 1, 2, 3, 4-nya sesuai keinginan kita. Di sini karena saya saya hanya punya 2 sumber internet, jadi saya pilih 2. Kalau saudara semuanya mau 3, bisa diklik 3, 4 bisa diklik 4. Jadi nanti port Ethernetnya yang port 1 sampai 4 nanti akan bisa berubah sesuai dengan konfigurasi yang kalian tanamkan di network 1 ini. Di sini kita klik di 2, kemudian kita save. Oke, setelah save, untuk memastikan bahwa dia akan terload balance, dulu semuanya pergi ke tab transmission di bagian load balancing. Nah, di load balancing ini ada konfigurasi yang perlu sedulur semuanya checklist, yaitu di bagian general kemudian enable load balancing. Ini untuk menghidupkan fitur load balance-nya. Jadi ada sumber internet 30 Mbps masuk ditambah 50, harusnya dia menjadi 80 Mbps, kurang lebihnya seperti itu. Kita akan coba dulu, saya akan memasukkan ke port 1 dan 2-nya. Untuk port 1 saya akan masukkan yang dari Bisnet. Ini tadi kecepatannya kita sudah speed test di sekitar 29 Mbps. Saya tancapkan ke port Ethernet nomor 1. Oke, sudah. Dan LED indikatornya dia akan menyala berkedip-kedip, artinya ada traffic yang masuk ke port Ethernet tersebut. Berikutnya, saya akan memasukkan sumber internet yang dari Orbit Max H1 di LAN kuning ini ke port Ethernet nomor 2 di R470T Plus ini. Oke, dan sudah berkedip-kedip LED indikatornya menyala, artinya ada traffic yang masuk ke port Ethernet nomor 2-nya. Kita taruh dulu dan kita coba lihat di bagian status, kemudian sistem status. Oke, dan di sini di WAN IP versi 4, di sini terdeteksi WAN 1-nya Dynamic IP. Ini adalah IP address dari Bisnet 88.1 dan ini adalah IP address dari Orbit Max 8.1. Artinya sumber internetnya sudah masuk dan terbaca oleh sistem TLR470T Plus ini. Sekarang kita akan coba apakah benar-benar terload balance. Kita buka speed test. Dan oke, di sini sudah terbuka Telkomsel dengan server PT Indosat Tbk. Ini random aja sesuai yang terbaik yang dia baca ya. Kita tinggal mulai. Kita mendapatkan bandwidth internet berapa? Nah, kita mendapatkan bandwidth internet 79-80 Mbps sesuai dengan yang kita estimasikan tadi. Jadi dari Bisnet ditambah Orbit sama dengan kecepatan internet yang saya dapatkan sekarang. Tapi untuk unggahnya dia mengalami down karena memang kadang-kadang seperti ini berpengaruh terhadap load CPU-nya. Nanti kita bisa coba speed test lagi dan kita akan menemukan performa terbaik yang dia bisa berikan kepada kita. Ini sudah berhasil, unduhnya 80, cuman unggahnya dia mengalami down ya. Ini tidak apa-apa, nanti sedulur semuanya bisa tes speed lagi, coba. Nah, R470T Plus ini juga memiliki banyak sekali fitur, tidak hanya untuk load balance saja. Kita bisa melakukan backup atau failover. Jadi misalkan ISP1 atau sumber internet yang pertama itu mati, maka dia akan otomatis membackup ke ISP yang kedua. Jadi kita bisa menyetingnya di tab transmission, kemudian di load balancing, link backup.
Oke, di tab link backup ini kita bisa menambahkan untuk membackupnya. Jadi kita bisa klik di add ini. Di primary one-nya kita bisa pilih primary one-nya ini adalah one utama atau sumber internet utama yang kita tentukan. Misalkan di sini sumber utamanya adalah dari Biznet ya. Kemudian untuk backupnya adalah dari one 2. One 2 berarti dari Orbit Max. Jadi kalau misalkan one 1 yang dari Biznet ini mati, maka Orbit Max otomatis membackup. Kemudian untuk modenya di sini ada dua, failover dan juga timing ada. Timing ini saya kurang ngerti apa. Cuman failover ini untuk backupnya ada beberapa logika yang perlu kita pahami. Di failover yang pertama, Lur, ini adalah enable backup link when any primary one files. Jadi misalkan ada sebuah port one yang mati atau ada sumber internet yang mati, dia akan otomatis membackup. Kalau failover yang kedua, jika semua Ethernet mati, maka dia akan otomatis membackup. Konfigurasi yang pertama, failover yang pertama, ini cocok sekali untuk seluruh semuanya yang memakai ISP atau sumber internet lebih dari 2. Jadi misalkan kalau 3, port 1, 2, 3, kita tentukan di primary one-nya adalah one 1 dan juga one 2 misalkan. Kemudian backupnya adalah one 3. Ini example ya, ini one 3 ya. Backup one-nya ya, karena di sini saya hanya menggunakan dua one. Ketika failover enable backup link when any primary one files kita pilih, ketika one 1 atau one 2 mati, salah satunya mati ya, one 1 atau one 2 mati, maka dia akan langsung membackup ke Orbit Max. Tetapi di failover yang bawah, kalau kita menentukannya seperti ini, kalau one 1 mati, one 2 masih nyala, dia tidak akan berpindah ke one 3. Jadi logikanya berbeda ya. Semoga seluruh semuanya bisa memahami logika yang diterapkan oleh TP-Link R470T Plus ini. Dan ini sudah saya coba dan berhasil. Failovernya cukup bagus. Kita cancel. Dan di bagian basic setting ini juga ada fitur yang wajib bagi saya untuk kita nyalakan, yaitu di bagian basic setting. Kemudian kita enable application optimized routing. Jadi ini akan merouting untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak mampu atau tidak mau terbuka ketika kita menggunakan load balance atau dua koneksi yang bersamaan. Jadi ada beberapa aplikasi misalkan M-Banking, terus kemudian semacam M-Banking lah, aplikasi-aplikasi pembayaran. Biasanya ketika kita mengaksesnya dengan load balance, itu dia tidak mau terbuka karena bingung. Ini traffic dari mana? Ada dua sumber internet yang terus bergantian masuk sehingga aplikasinya tidak bisa terbuka secara maksimal. Dengan mengenablekan application optimized routing, dia akan otomatis merouting ke salah satu ISP saja untuk aplikasi-aplikasi semacam itu. Jadi Anda akan tetap nyaman untuk menggunakan device-device mobile banking atau aplikasi-aplikasi yang tidak bisa terbuka dengan jaringan load balance. Jadi ini fitur yang benar-benar penting. Kemudian di bawahnya ada enable bandwidth based balance routing on port. Loh, kok entek wisan baterai? Nah, kemudian di bagian basic setting enable bandwidth based balance routing on port, ini kita bisa menentukan bandwidth sebesar apa yang kita masukkan ke R470T Plus ini. Misalkan di sini Orbit Max tadi mendapatkan 50 Mbps. Saya tidak mau 50 Mbps itu masuk semua ke R470T karena di sini Orbit itu menggunakan kuota dan sedulur semuanya bisa tahu kuota Orbit larang, apalagi ini Orbit Max kecepatannya tinggi sekali. Misalkan saya hanya ingin 10 Mbps saja yang masuk dari Orbit Max ke R470T Plus ini, di sini bisa kita menyeting semacam itu. Jadi kita tinggal pergi ke jadi di sini ada keterangannya di note to enable bandwidth based balance routing. Kalau mau menggunakan fitur ini, teman-teman harus mengkonfigurasi di network one page. Ini kita harus mengatur one page-nya. Jadi kita network one. Nah, di sini one 1 atau one 2. Karena Orbit Max ini saya letakkan di one 2, jadi kita konfigurasi yang one 2. Nah, di one 2 ini kita bisa mengkonfigurasi upstream dan bandwidth stream yang mau kita masukkan. Jadi ini satuannya kbps. Kalau dulu semuanya bingung bisa membuka kbps to mbps seperti ini. Kemudian klik dan sedulur semuanya bisa convert di sini. Kita balik. Nah, ini megabit misalkan 10 megabit ya, 10 MB. Ini satuan kilobitnya adalah 10.240 MB. 10.240 KB ya untuk satuannya. Kita tinggal copy
dan kita tinggal pastekan di sini. Command V. Ini Command V. Nah, ini untuk bandwidth uploadnya 10 Mbps dan untuk bandwidth downloadnya 10 Mbps. Lainnya opsional, sedulur semuanya bisa mengisi ataupun tidak mengisi, tidak apa-apa. Selanjutnya kita save dan berikutnya kita tinggal connect untuk mengulang koneksi lagi ya, lur, biar dia merefresh koneksinya. Oke, connecting di sini sudah connected lagi dan sedulur semuanya tinggal setting di bagian transmission, kemudian load balancing lagi. Nah, di load balance kita tinggal mengenablekan bandwidth balance routing on port. Di sini kita pilih yang dari WAN 2. Sini WAN 2 kita save dan sudah. Artinya dia yang masuk dari Orbit Max ini hanya 10 Mbps. Dan sekarang kita coba speed test apakah sebesar tadi. Lah, di sini sudah saya coba speed test. Kecepatan unduhnya segini. Dan kecepatan unggahnya juga segini, 50. Lebih stabil ya, tadi nggak sampai 50. Ini tadi kecepatan internetnya 80, dia terpotong ya. Ini menjadi 50 saja, karena saya hanya memasukkan yang dari Orbit Max ini sebesar 10 Mbps. Kemudian fitur yang bagus lagi, di sini ada behavior control. Behavior control ini ada web filtering. Jadi web filtering kita bisa membuat grup untuk memblok situs-situs tertentu atau membolehkan situs-situs tertentu di sini ya. Kemudian web group file filtering, di sini kita juga bisa menggrouping lagi. Kemudian di URL filtering ini kita bisa memblok URL atau keyword tertentu. Misalkan di sini saya contohkan di URL filtering ya. Jadi di sini saya akan contohkan, misalkan kita tidak ingin bahwa keluarga kita terlalu boros untuk check out atau beli-beli dari online shop. Misalkan di sini Shopee, saya akan akses Shopee. Oke, dan saya akan membuka Shopee. Dan di sini sudah terbuka, Shopee berhasil terbuka ya. Nah, misalkan kita tidak ingin Shopee ini bisa terbuka, saya akan memblokir Shopee dengan router R470T Plus ini. Kita bisa klik di bagian Add, oke. Di bagian IP group, kita pilih IP group LAN. IP group LAN ini adalah LAN yang sudah kita setting ya, LAN dari 0.1. LAN DHCP server yang ada di R470T Plus ini. Kemudian polisinya kita bisa pilih allow atau pilih deny. Jadi allow ini untuk membolehkan akses situs tersebut, atau deny ini tidak memperbolehkan akses situs tersebut. Jadi karena kita tidak memperbolehkan, jadi saya pilih deny. Untuk modenya di sini pun ada variatif, ada keyword dan juga ada URL path. URL path ini untuk memblokir URL-nya. Kalau keyword ini dia akan memblokir yang berkaitan dengan keyword tersebut. Jadi misalkan saya tulis Shopee seperti ini dan saya enter. Kemudian effective time-nya saya pilih any. Kemudian statusnya kita klik enable dan ini opsional. Kita klik OK dan kita enable URL filteringnya, lalu kita save. Kita akan coba lihat apakah Shopee berhasil terbuka. Di sini saya akan close lagi. Saya akan coba Shopee. Oke, dan di sini saya akan coba membuka Shopee. Dan sudah tidak bisa terbuka, dia hanya nguser-nguser terus dan nanti tidak akan pernah bisa terbuka. Nah, ini masih nguser-nguser ya, tidak bisa terbuka. Nah, akan terbuka alamat DNS Shopee ya, seperti ini, situs tidak dapat dijangkau. Sekarang saya akan coba membebaskannya. Saya akan unchecklist untuk enable URL filtering dan saya save. Sekarang saya akan coba reload untuk Shopee-nya, apakah sudah berhasil terbuka. Dan Shopee-nya sudah berhasil terbuka. Jadi memang berfungsi dengan baik sih ini fiturnya untuk URL filteringnya ya. Dan sepertinya itu saja review singkat router dari TP-Link TLR470T Plus ini. Sebuah router yang bisa kita gunakan dengan sangat mudah konfigurasinya untuk load balance. Sebenarnya tinggal langsung tancap saja beres. Konfigurasinya gampang, kemudian fiturnya melimpah, performanya juga sangat baik sih R470T Plus ini. Dan ini sebenarnya bisa jadi alat opsi untuk sedulur semuanya yang nggak mau ribet kalau misalkan butuh koneksi internet atau bandwidth internet yang besar gitu ya. Kita bisa melakukan load balance dengan router R470T Plus ini. Dan untuk kekurangannya sendiri, router TP-Link TLR470T Plus ini, yang pertama adalah dia tidak memiliki wireless, sehingga kita harus menambahkan akses point lagi
lagi kalau misalkan kita mau wifi-an dari sumber internet yang di load balance oleh R470T Plus ini. Dan kemudian kekurangannya lagi adalah ketika kalian sudah mencoba load balance dan menggunakannya untuk keseharian, terutama dengan modem-modem orbit semacam ini, untuk menambahkan kecepatan internetnya, failovernya atau backupnya, ketika kuota orbitnya habis, maka dia akan tetap terbaca internetnya ya. Jadi dia akan tetap terbaca, dia bisa internet walaupun kuotanya sudah habis, dia tidak bisa digunakan, dia tidak akan langsung membackup karena si router TLR 470T Plus ini hanya membaca gateway-nya saja, tidak ngeping ke DNS tertentu. Terima kasih, itu saja Lur. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.